guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah film animasi dari negeri tirai bambu Cina yang berjudul Necha, yang rilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Zhao Che dengan Lu Yanting sebagai pengisi suara Necha, Han Mo sebagai Hao Ping, dan masih banyak aktor hebat lainnya. Film Necha sendiri diadaptasi dari mitologi Tiongkok yang sangat terkenal, serta mengisahkan sosok Necha yang berjuang melawan nasibnya sebagai roh jahat. Film Necha menjadi film terlaris kedua sepanjang masa di Tiongkok dengan pendapatan sebesar 5 miliar renminbi. Di awal film diceritakan bahwa setiap 1000 tahun sekali akan lahir mutiara kehancuran. Kekuatan itu menyerap kekuatan ilahi dan iblis yang bersatu dan bisa menyebabkan teror yang sangat luar biasa pada dunia. Sehingga Dewa Agung mengirimkan dua murid andalannya. Yang pertama Dewa Tai dan Dewa Gongbao. Tai adalah seorang murid yang tampak ceroboh, kekanak-kanakan, dan suka bermalas-malasan. Tapi sebenarnya dia adalah murid kepercayaan Dewa Agung. Sedangkan Gongbao adalah murid yang cerdas dan pandai dalam menggunakan banyak jurus. Akan tetapi, dirinya selalu dipenuhi dengan sifat iri, dengki, dan benci. Dan walaupun keduanya memiliki kekuatan yang sangat hebat, tapi mereka tak bisa menang melawan mutiara kehancuran. Sejak saat itu, mutiara kehancuran terus melepaskan teror yang sangat hebat bagi dunia. Sampai akhirnya, Dewa Agung pun terpaksa harus menggunakan pusaka langit untuk membakar monster tersebut. Dan akhirnya, mutiara itu terbelah menjadi dua bagian. Yang satu namanya roh mutiara kehidupan, yang satunya lagi adalah pil iblis. Pil iblis sendiri sangatlah berbahaya dan hampir tidak bisa dihancurkan. Dan apabila terlahir sebagai manusia, maka manusia tersebut sudah ditakdirkan akan mengacaukan dunia. Sedangkan roh mutiara adalah kebalikannya. Apabila dia terlahir sebagai manusia, maka tentunya ia akan mempunyai kekuatan yang besar dan menjadi seseorang yang baik dan sangat dihormati. Kemudian Dewa Agung memberikan mantra pada pil iblis untuk mencegah hal buruk itu terjadi, yaitu sebuah sambaran petir jika dia terlahir sebagai manusia dan telah berusia 3 tahun. Karena sudah banyak berjasa kepadanya, maka Dewa Agung pun akhirnya memberikan mutiara tersebut pada kelahiran anak ketiga dari Jenderal Li Jing, di mana Jenderal Li adalah seorang manusia biasa dan merupakan seorang pemimpin di sebuah desa yang kecil, dan tugas yang memiliki karisma dan kebijaksanaan. Dan apabila tugasnya berhasil sesuai kebajikannya, maka dia akan bergabung dengan 11 makhluk keemasan di langit. Melihat hal tersebut, Gongbao pun menjadi iri karena dia beranggapan bahwa dirinya lah yang paling pantas daripada Tai. Akan tetapi, dia tak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan Dewa Agung tersebut. Beberapa bulan kemudian, istri Jenderal Li yang bernama Lady Yin pun akan melahirkan, dan anak yang lahir dari roh mutiara tersebut akan diberi nama Necha. Film pun dimulai. Scene berpindah di kediaman Jenderal Li. Tampak orang-orang telah berkumpul di sana untuk menyambut kelahiran anaknya. Semua orang tampak bahagia dan memberikan ucapan selamat. Tapi dari kejauhan terlihat Gongbao yang memiliki rencana jahat untuk mengacaukan reinkarnasi dari roh mutiara kehidupan. Dia melepaskan 2 lembar jimat mantra boneka untuk dapat mengendalikan orang-orang yang ada di situ. Di tempat lain, Tai tampak tengah fokus dalam mempersiapkan pelepasan mantra reinkarnasi kehidupan. Tapi tiba-tiba, seorang pelayan yang sudah terkena mantra boneka dari Gongbao datang dengan membawakan 1 kendi berisi arak. Awalnya, Tai menolak, tapi karena tak kuasa menahan diri, Tai pun akhirnya lepas kendali dan langsung meneguk arak tersebut sampai habis. Dan ternyata, minuman tersebut telah diberikan obat tidur sehingga Tai pun seketika itu juga langsung tertidur. Melihat Tai telah tertidur, pelayan tersebut pun berusaha untuk mencuri roh mutiara kehidupan dalam bentuk bunga lotus. Tapi sayangnya, lotus tersebut sudah dipasangi mantra dan hanya Tai lah yang mampu untuk membuka sandi lotus tersebut. Jenderal Li yang cemas pergi mencari Tai yang malah tertidur. Karena kondisi yang tidak baik, Jenderal Li pun akhirnya meninju perut Tai sampai berulang kali sehingga dia dapat segera sadar. Dan setelah Tai sadar, dia malah lupa kode sandi yang dipakainya untuk membuka lotus tersebut. Dan setelah percobaan yang kelima, akhirnya dia berhasil membukanya.
Tapi sayangnya, pelayan lain yang sudah terkena mantra boneka berhasil mengambil kedua kekuatan itu. Dia pun menukar mutiara kehidupan ke pil iblis dan membuat kekuatan iblis masuk ke dalam perut istrinya Jenderal Lee, yang seharusnya memasukkan mutiara kehidupan, sekarang malah pil iblislah yang masuk. Sementara mutiara kehidupan diambil oleh Gong Bao. Beberapa saat kemudian, anak ketiga dari Jenderal Lee pun lahir. Tampak anak tersebut sangatlah nakal. Bahkan dia yang masih kecil pun mampu mengeluarkan api dan bahkan membakar rumah-rumah warga layaknya kekuatan iblis. Melihat hal itu, Tai pun dengan terpaksa harus menggunakan mantra gelang emas Qian Kun untuk menghentikan kekuatan Necha. Dan seketika itu, gelang emas tersebut menempel di leher Necha dan meredam kekuatannya. Setelah kekuatan Necha dihentikan, Tai pun berniat untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba dengan kasih sayang seorang ibu, Lady Yin pun datang dan langsung melindungi putranya Necha serta memintanya untuk mempertimbangkan lagi keputusan dewa. Lalu Tai pun menjelaskan mengenai pil iblis dan kutukan yang akan diberikan pada Necha oleh Dewa Agung. Mendengar hal tersebut, Lady Yin ataupun ibunya Necha hampir pingsan. Jenderal Lee juga berkata bahwa dia akan bicara pada Dewa Agung nanti. Jenderal Lee juga bersumpah kalau dia akan menjauhkan Necha dari warga serta akan mendidiknya jauh dari desa. Dan apabila Necha menyakiti warga, maka Tai Ila yang akan menjadi dewa saksi yang akan memberikan hukuman pada Jenderal Lee untuk menanggung semua kesalahan Necha. Scene berpindah. Tampak Gong Bao tengah mendatangi istana naga di bagian timur laut. Mereka adalah makhluk-makhluk perkasa yang diberi gelar Raja Para Naga. Di bawah istana magmanya terdapat ribuan siluman jahat yang dibakar. Suku naga sendiri dulunya merupakan suku yang sangat perkasa dan dihormati di langit. Tapi karena mereka adalah siluman yang egois, kini mereka dikucilkan dan dipenjara bersama siluman-siluman jahat itu. Sehingga mereka pun berencana untuk bangkit dan membalas dendam. Dan tak lama kemudian, Raja Naga pun mengeluarkan sebuah telur yang berisi kandungan anaknya. Kemudian pada telur tersebut dimasukkan roh mutiara kehidupan. Lalu lahirlah putra naga es yang separuh dirinya manusia dan separuhnya lagi siluman. Dia pun diberi nama Aoping. Di sisi lain, Jenderal Lee pergi mencari Dewa Agung untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk dapat menghentikan kutukan sambaran petir tersebut. Akan tetapi, satu hari di sana sama dengan 1 tahun di bumi yang membuat mereka harus segera kembali ke bumi. Apalagi Dewa Agung sedang tidak berada di sana. Akan tetapi, di sana mereka sempat bertemu dengan Tian Chuan, sang penjaga pintu dari Xian Kong. Jenderal Lee juga bertanya padanya bagaimana cara menghentikan kutukan Dewa Langit. Akan tetapi, Tian Chuan malah berkata bahwa tidak ada cara yang bisa menghentikan kutukan sambaran petir itu. Mendengar hal itu, Jenderal Lee jadi lemas dan tertunduk. Dia merasa bahwa perjalanannya selama ini sia-sia. 1 tahun telah berlalu, kini Necha pun tumbuh besar. Tapi sejak saat itu, Necha hidup terkurung dan jauh dari desa, serta diberikan mantra perlindungan agar dia tak bisa keluar dari tempat tersebut. Dan satu-satunya orang yang mau datang mengunjunginya adalah ibunya. Pada suatu hari, ibunya datang mengunjungi Necha dan mengajaknya bermain sebuah permainan yang bernama Kenji, yang merupakan permainan kesukaan Necha. Dan terlihat dia sangat senang ketika memainkan permainan itu. Tapi tak lama kemudian, permainan mereka pun harus terhenti karena seseorang tiba-tiba datang dan memberitahukan ibu Necha mengenai kemunculan siluman sehingga ibunya harus pergi untuk mengalahkan siluman itu. Necha pun tampak sangat sedih karena ibunya selalu sibuk dalam menjalankan tugasnya dan tak ada yang mau menemaninya bermain. Kemudian, Necha yang merasa kesepian mulai berusaha keluar dari kurungan itu dengan cara mengadu domba para penjaga. Dia pun berhasil kabur. Necha pun langsung pergi ke desa dan mencoba mengusir kesepiannya selama ini dengan cara menakut-nakuti semua warga desa. Sampai suatu ketika seorang anak menyebut Necha dengan sebutan anak iblis. Mendengar hal itu, Necha jadi marah besar dan dia pun menendang sebongkah batu besar ke arah mereka. Tapi untungnya,
ayahnya dan Tai yang sudah balik ke bumi datang tepat waktu dan menyelamatkan anak-anak itu, sehingga Necha pun terpaksa harus dikurung lagi di kediamannya. Dan pada malam harinya, Tai dan orang tua Necha berdiskusi mengenai Necha. Sang ibu yang tak tega melihat Necha selalu terkurung di situ dan dijauhi oleh warga desa menyarankan agar mereka berhenti bekerja agar bisa menemani Necha bermain dan pergi jauh dari tempat itu. Tapi Jenderal Lee pun menolak usulan tersebut karena itu bukan solusi yang tepat dan tak mungkin dia meninggalkan warganya. Sampai akhirnya Tai memberi ide untuk menjadikan Necha sebagai muridnya dan dia akan dijadikan sebagai bagian dari tentara perang iblis keadilan. Karena tak ada ide lain, orang tua Necha pun akhirnya menerima ide tersebut. Keesokan harinya, ketika Necha tengah berjalan keluar dari kurungan dan ketika dia menoleh ke arah kiri, dia pun tiba-tiba melihat sebuah lukisan yang sangat indah. Karena penasaran, dia pun berusaha menyentuhnya, tapi tiba-tiba lukisan tersebut malah menyedotnya masuk ke dalam lukisan itu. Dan ternyata Necha masuk ke dalam dunia lukisan milik Tai. Di dalam dimensi tersebut, Tai bisa membuat pemandangan apa saja dengan menggunakan kuasa ajaibnya. Dan dengan kuasa ajaibnya, Tai pun mengajak Necha untuk berkeliling di tempat itu dan memberikan sedikit atraksi mewah pada Necha. Setelah puas berkeliling, Tai pun mengajak Necha untuk berguru padanya dan mempelajari ilmu memanipulasi benda. Awalnya, Necha menolak karena mengira itu adalah ilmu yang payah. Tapi setelah Tai menunjukkan kekuatan ilmu manipulasinya pada Necha, dia pun jadi tertarik untuk berlatih. Dan sejak saat itu, Necha jadi giat berlatih untuk mempelajari ilmu tersebut. Dan tak disangka, dia pun berhasil menguasai ilmu itu hanya dalam 1 hari. Dan untuk merayakannya, Tai memberikan Necha sebuah tombak api. Saking senangnya, Necha pun tak sengaja membakar bokong Tai. Tapi tak lama setelah itu, kedua orang tua Necha datang dan langsung membantu Tai. Setelah itu, Tai mengajak Necha untuk belajar ilmu lainnya demi membasmi iblis dan melindungi manusia. Mendengar kata melindungi manusia, Necha pun langsung marah dan tak mau belajar ilmu lainnya lagi. Karena dia sangat tidak suka dengan manusia karena manusia selalu mengejeknya dan mengatai dirinya iblis. Dan untuk meredam emosi Necha, mereka bertiga terpaksa berbohong dengan mengatakan jati diri Necha sebenarnya adalah reinkarnasi dari mutiara kehidupan yang memikul kekuatan dan tanggung jawab yang besar. Dan jika Necha menggunakan kekuatannya untuk membasmi iblis, maka para warga pun akan menjadi senang dan tidak akan lagi menganggap Necha sebagai iblis. Setelah mendengar hal itu, Necha pun tampak senang. Kini dia pun mulai berlatih untuk menggunakan kekuatannya. Singkat cerita, 2 tahun pun telah berlalu. Necha sudah banyak berlatih ilmu pedang dan kekuatannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Akan tetapi, dalam hal emosi, Necha masih belum juga bisa mengendalikannya. Dan Necha sedang berada dalam simulasi penyelamatan warga. Api yang dihasilkan dari pukulan Necha masih saja sangat kuat dan melukai warga yang tak bersalah dalam simulasi tersebut. Sehingga ayahnya pun menyuruh Necha untuk mengembalikan tombak api dan bermeditasi dulu bersama Tai. Tapi Necha yang merasa dirinya sudah siap untuk membasmi iblis menolak hal itu. Dia pun keluar dari lukisan itu dengan menggunakan kuas ajaib Tai yang dia curi sebelumnya. Scene berpindah ke dunia manusia. Tampak muncul monster laut yang berusaha memakan seekor anjing. Necha yang melihat hal itu langsung menghajar monster tersebut secara brutal. Dan tak sadar dia telah membakar rumah-rumah warga hanya demi menangkap satu monster. Hingga akhirnya monster itu lari ke pantai dan menculik seorang anak kecil yang bernama Yaya. Dan ketika monster tersebut akan lari ke laut, tiba-tiba muncul Auping yang membekukan seluruh air tersebut. Pertemuan pertama mereka memang tidak terlalu baik, karena Necha beranggapan bahwa Auping juga adalah musuhnya, sehingga terjadilah perkelahian antara keduanya yang berlangsung sengit. Melihat hal tersebut, monster laut itu pun berusaha memanfaatkan keadaan dengan menggunakan jurus busa gelembung miliknya, yang membuat tangan Necha dan sebagian tubuh Auping menjadi batu. Necha yang masih bisa bergerak berusaha menghindari seluruh gelembung tersebut dengan menggunakan tubuh Auping yang telah membatu sebagai perisai sekaligus sebagai pedangnya. Dan dengan kemampuan bertarungnya, Necha pun akhirnya dapat mengalahkan monster itu, sehingga membuatnya memberikan obat penawarnya dan juga mengembalikan Yaya.
不用太厚，对，均匀些，轻柔的有弹性。 Kemudian, Auping mengucapkan terima kasih pada Necha karena telah membantunya dan menyelamatkan Yaya. Mendengar hal itu, Necha jadi sangat senang karena akhirnya dia bisa membantu warga. Tak lama kemudian, Yaya mengeluarkan bola Kenji yang sangat disukai Necha. Dan akhirnya, Necha dan Auping bermain Kenji bersama dan mereka tampak bahagia. Hal ini pun membuat Necha menangis haru karena Auping adalah orang pertama yang mau bermain dengannya selain ibunya. Kemudian, Auping memberikan Necha cangkang kerang pemanggil dan menyuruh Necha untuk meniup cangkang kerang itu apabila dia ingin bertemu dengannya. Tak lama kemudian, muncul masalah lagi. Warga desa datang untuk mengambil anak kecil itu. Melihat hal itu, Auping segera pergi dari situ. Dan bukannya berterima kasih, para warga malah memfitnah Necha dengan mengatakan bahwa dia telah menculik Yaya dan dia telah berbuat onar lagi di desa. Necha pun berusaha menjelaskan segalanya, tapi warga desa tak percaya dan bahkan mereka menyebut Necha anak iblis. Mereka juga memukuli Necha dengan menggunakan senjata kayu mereka. Akibatnya, amarah Necha jadi bangkit dan saking marahnya, Necha menyerang para warga desa satu persatu. Tapi untungnya, Tai dan orang tua Necha datang dan langsung meredam amarah Necha. Para warga yang tidak tahu apa-apa mengatakan pada Jenderal Lee bahwa Necha telah mencuri Yaya. Tapi ayahnya tahu bahwa anaknya tidak mungkin melakukan hal itu karena ada bekas cairan monster di tangannya. Sin berpindah ke penjara langit. Auping bercerita kepada ayahnya bahwa dia baru saja bertemu dengan Necha dan mereka pun berteman baik. Tapi ayahnya justru menyuruhnya untuk menjauhi Necha. Kemudian, gurunya Auping yaitu Gong Bao pun menjelaskan pada Auping bahwa Necha adalah seorang reinkarnasi dari pil iblis yang sangat jahat. Dan nantinya, di umurnya yang ke-3 tahun, dirinya akan tersambar petir dan menghanguskan seluruh desa Cientang. Apabila hal itu terjadi, Auping harus menjadi penyelamat di sana, supaya nantinya dia akan diangkat menjadi dewa. Dengan demikian, dia pun bisa membalas dendam dan mengangkat harkat dan martabat suku naga kembali. Kemudian, para naga yang percaya pada Auping memberikan satu sisik terkuat mereka sebagai perisai untuk melindungi Auping. Perisai itu sangat kuat, bahkan hampir tidak bisa ditembus. Dan hal ini membuat Auping jadi semakin merasa harus menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain, Necha yang tampak murung mendapat kabar dari orang tuanya bahwa warga yang sudah memfitnahnya tadi ingin meminta maaf kepadanya. Dan dengan senang hati, mereka akan menghadiri ulang tahun Necha yang ke-3 tahun. Dan tentu saja, itu adalah kebohongan dari ayahnya agar Necha tidak murung lagi. Awalnya, Necha bersikap acuh tak acuh, tapi ternyata Necha malah sangat senang. Saking senangnya, dia juga menulis sebuah undangan untuk diberikan pada teman satu-satunya yaitu Auping. Sesampainya di pantai, Necha pun langsung meniup cangkang kerang itu untuk memanggil Auping. Auping yang menerima undangan itu dengan perasaan tertekan hanya bisa bersikap dingin, mengiyakan saja bahwa dirinya pasti akan datang. Beberapa hari kemudian, hari ulang tahun Necha pun diadakan. Tampak Necha sangat senang akan hal itu. Dia pun sedang bersiap-siap dengan menggunakan baju terbaiknya. Tapi tiba-tiba Gong Bao datang dan memprovokasi Necha dengan mengatakan bahwa dirinya telah dibohongi oleh orang tuanya. Karena Necha bukanlah mutiara kehidupan, melainkan reinkarnasi dari pil iblis. Mendengar hal itu, Necha pun jadi sangat marah terhadap orang-orang yang telah membohonginya. Dan saat dia berjalan ke podium, dia tampak sangat murung dan rasanya dia sudah ingin segera melepaskan amarahnya. Sedangkan Tai yang ingin membuat suasana semakin meriah memanjakan Necha dengan memberikannya hadiah sebuah tombak api dan sutra merah. Tak hanya itu, Tai juga memberikan Necha hewan peliharaannya yaitu seekor babi terbang. Dan apabila disentuh, hewan tersebut langsung berubah bentuk menjadi sepasang roda api yang dapat membuat Necha terbang. Necha pun sangat terharu saat ibunya berkata ingin melihat dirinya tumbuh.
Sedangkan ayahnya memberikannya sebuah jimat pelindung dengan harapan agar Necha selalu aman dan tentram. Tapi Necha yang tak bisa lagi membendung emosinya, dia pun langsung meluapkannya pada orang tuanya. Dengan membaca mantra matahari dan bulan, dia pun akhirnya berhasil membuka segel lingkaran gelang emas yang ada di lehernya. Melihat hal itu, Tai pun sangat terkejut. Kapan Necha belajar mantra tersebut? Dan seketika itu juga gelang emas tersebut terlepas dan Necha pun berubah menjadi seorang laki-laki dewasa yang tampak sangat kejam dan ganas. Dengan perubahan itu, Necha pun mencoba untuk menyerang orang-orang yang pernah menghinanya. Namun, Tai dan ayahnya berusaha untuk menahan serangan Necha. Sutra merah yang diberikan Tai tadi juga berusaha memberikan perlawanan dan berhasil mengalahkan Tai dengan sutra tersebut. Bahkan karena kekuatan Necha yang semakin meningkat, mereka berdua pun tak bisa berbuat apa-apa. Tai pun berkata bahwa hanya kekuatan gelang emas Chen Kun lah yang dapat menahan kekuatan Necha. Di sisi lain, gelang emas tersebut ternyata sudah diambil oleh Gong Bao. Dia pun berkata pada Ao Ping bahwa apabila Necha sudah membunuh Tai dan orang tuanya, barulah Ao Ping bisa menggunakan gelang emas itu untuk menahan Necha sampai kutukan langit yang akan membunuhnya nanti. Sehingga orang-orang di sana akan menyembahnya sebagai dewa penyelamat. Tapi Ao Ping merasa tidak bisa melakukan hal tersebut karena dirinya telah berhutang budi pada Necha. Kemudian Ao Ping berlutut pada Gong Bao untuk menyelamatkan orang tua Necha dan Tai sebagai balas budinya kepada Necha. Dan dengan terpaksa, Gong Bao pun menyetujui permintaan Ao Ping. Seketika itu juga, Ao Ping langsung pergi membawa gelang emas Chen Kun. Di sisi lain, Necha yang masih mengamuk tak terkendali mencoba untuk menyerang orang tuanya. Bahkan ketika ayahnya telah terpojok karena sudah diikat Necha, dia pun tak segan untuk melemparkan tombak api miliknya ke arah ayahnya. Namun, pada saat tombak api itu akan mengenai ayahnya, tiba-tiba Ao Ping datang menghalang serangan itu. Ao Ping juga memberi gelang emas Chen Kun pada Tai dan menyuruhnya untuk membacakan mantra. Dan setelah mantra dibacakan, gelang emas itu pun langsung mengikuti Necha dan berhasil mengurung Necha serta berhasil meredam kekuatannya. Namun, Necha yang masih bisa bertahan lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Jenderal Li yang mencium bau tak asing dari tubuh Ao Ping menjadi curiga dengannya. Dia pun langsung menumpahkan teh dan menarik jubahnya sampai terlepas. Seketika itu, identitas Ao Ping ketahuan. Orang-orang yang melihatnya pun sangat terkejut melihat wujud aslinya. Mereka pun lantas menghinanya karena ketahuan bahwa suku Nagala yang telah menukar mutiara kehidupan dan mencurinya. Namun beberapa saat kemudian Gong Bao tiba-tiba muncul lagi untuk memprovokasinya, sehingga Ao Ping yang awalnya sangat tenang menjadi sangat emosional dan dia pun berniat untuk mengubur seluruh desa di sana. Dan dengan kedua senjatanya, Ao Ping menarik air dari laut di sana dan membuat kubah beku es. Kubah beku es tersebut sangat besar sehingga bisa menjangkau seluruh desa Cientang. Di sisi lain, Necha yang marah terlihat sedang meninju pohon. Tak lama kemudian, roda api Necha bergerak dan berubah lagi menjadi babi terbang dan memberitahu kejadian yang sebenarnya di langit kemarin. Dan dengan kekuatan hidungnya, dia pun mulai menjelaskan perkara sebenarnya mengenai kutukan langit itu. Bahwasanya, ketika ayahnya pergi ke tempat Dewa Agung waktu itu, Tian Chen atau Dewa Awan si penjaga pintu mengatakan bahwasanya ada sebuah cara untuk menghentikan kutukan langit, yaitu dengan memakai jurus Huaxia, yaitu sebuah jurus yang bisa memindahkan kutukan dewa langit ke orang lain. Dengan kata lain, harus ada sukarelawan yang bersedia menukar nyawanya untuk Necha, dan itu pun haruslah dari anggota keluarganya. Dengan kata lain, hanya orang terdekat Necha lah yang bisa menggunakan jurus itu. Dewa Awan itu juga memberi 2 buah kertas mantra pada Jenderal Li. Dia juga menyuruh Jenderal Li untuk memberikan jimat keselamatan pada orang yang terkutuk dan yang satunya lagi untuk orang yang rela menukar nyawanya. Sehingga pada saat kilat menyambar, maka sukarelawan tersebutlah yang akan mati. Lalu Jenderal Li pun tiba-tiba berkata bahwa dirinya lah yang akan menjadi sukarelawan tersebut dan memohon kepada Tai agar tidak memberitahukan hal itu pada istrinya. Dia pun berkata bahwa Necha sangatlah penting karena dia adalah anaknya. Dan seketika itu pula Necha melihat jimat keselamatan pemberian dari ayahnya tadi
dan dia pun jadi menangis terharu. Dan ini adalah pertama kalinya dia menangis karena ayahnya. Karena sudah sadar, Necha pun akhirnya datang kembali untuk melawan Auping yang sedang membekukan kedua orang tuanya. Keduanya pun kini bertarung dengan sengit, sedangkan Tai Yi melawan Gongbao layaknya perseteruan mereka dahulu. Lalu beberapa saat kemudian, Necha yang kalah kekuatan kemudian memainkan akalnya. Dia menggunakan jurus manipulasinya dan berubah menjadi gurunya Auping. Melihat hal itu, Auping pun menjadi sangat bingung dan malah menyerang gurunya yang asli. Hingga akhirnya Tai Yi pun mengeluarkan lukisan ajaibnya dan menjebak Auping dan Gongbao masuk ke dalamnya. Namun pada saat Gongbao terseret masuk, dia pun menarik kaki Tai Yi sehingga mereka semua akhirnya masuk ke dalam dunia lukisan itu. Dan sekarang mereka semua sedang berusaha merebut kuas ajaib untuk dapat keluar dari sana, sehingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Hingga akhirnya mereka semua melekat menjadi satu karena elemen es dari Auping. Kemudian Necha yang berhasil mendapatkan kuas ajaib itu malah asal menggambar karena dia tidak memiliki bakat menggambar sedikit pun, sehingga membuat mereka bergerak tak karuan. Tapi untungnya saat mereka akan jatuh ke dalam magma, dia akhirnya berhasil menggambar portal sehingga mereka bisa keluar dari dunia lukisan. Akan tetapi pertarungan masih belum selesai. Mereka masih saling serang antara satu dengan yang lain. Hingga akhirnya pada saat orang tua Necha sedang terpojok, Necha pun datang menolong dan menahan pukulan Auping dengan tubuhnya. Auping yang terlanjur marah merubah wujudnya menjadi naga dan bermaksud merobohkan kubah es tersebut. Dan untuk terakhir kalinya, Necha membacakan mantra untuk membuka segel gelang emasnya. Seketika itu juga, Necha langsung berubah dan dia pun maju untuk menahan bongkahan es tersebut. Hingga akhirnya, bongkahan es itu pun menguap dan berubah menjadi hujan dan tak jadi melukai warga. Auping yang merasa bahwa dirinya sudah kalah memutuskan untuk pergi dari situ. Tapi sutra milik Necha langsung mengunci pergerakannya. Dan pada saat Auping sudah tidak bisa bergerak lagi, Necha berniat hendak membunuhnya. Namun pada saat tombak api itu hampir mengenai Auping, Necha pun mengurungkan niatnya karena dia tidak sanggup membunuh teman satu-satunya. Tak lama kemudian terlihat langit menghitam yang menandakan bahwa kutukan Necha sudah semakin dekat. Kemudian Necha mengikat kedua orang tuanya dan merobek mantra Huaqiamo yang diberikan oleh ayahnya. Dia melakukannya karena Necha tak ingin ayahnya yang menanggung beban yang dialaminya. Ibunya yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menangis sedih karena dia harus kehilangan putra ketiganya. Dengan perasaan sedih, Necha menyuruh ibunya untuk tidak menangis di hari ulang tahunnya. Necha juga berkata sesuatu yang membuat ayahnya sedih, yaitu satu-satunya penyesalan dirinya adalah tak pernah bermain kenji bersama dengan sang ayah. Necha lalu bersujud kepada orang tuanya karena sudah merawatnya selama ini. Tak lama kemudian, angin dan petir datang, kemudian mengangkat tubuh Necha dan menyambarkan petir padanya. Namun, Auping yang merasa berhutang budi dan tak ingin kehilangan teman satu-satunya, mencoba melindungi Necha dengan menggunakan perisai sisik naga yang diberikan oleh suku naga kepadanya. Tapi ternyata, sisik itu juga tak bisa bertahan lama. Hingga pada akhirnya, Necha dan Auping menyatukan kekuatan mereka untuk menyerap kekuatan petir itu. Saat semua petir tidak bisa dibendung lagi, mereka pun melemparkannya ke langit, hingga terjadilah benturan bola petir yang sangat dahsyat, hingga mengakibatkan gunung-gunung di sana menjadi hancur. Sedangkan Gongbao yang merasa rencananya gagal, langsung pergi meninggalkan tempat itu. Lalu, Tai Yi pun pergi ke langit dan menggunakan pusaka mutiara yang merupakan benda berharga Tai Yi demi menyelamatkan mereka. Setelah ledakan itu selesai, tubuh Auping dan Necha tidak bisa terselamatkan lagi. Namun, jiwa mereka masih utuh di dalam pusaka mutiara itu. Dan ternyata, lotus atau pusaka mutiara itu adalah satu-satunya kesempatan agar bisa menjadi bagian dari 12 makhluk keemasan. Dan sekarang, dia telah mengorbankannya demi menyelamatkan mereka berdua. Tai Yi melakukan hal itu karena dia tidak ingin kehilangan murid kesayangannya. Bahkan, untuk melakukan itu, dia rela kehilangan semua kekuatannya. Dan di akhir film, langit pun kembali cerah. Semua orang yang selama ini telah mengucilkan Necha, kini berlutut dan menghormatinya. Dan tamat. Bagus ya guys film Necha ini, karena banyak pesan moral yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dalam penyajian pertarungannya yang sangat epik.
Oke deh, demikian review film hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian aku. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian suka dengan video-video aku. See you at next my video. Bye-bye.